jika ingin kita memulai suatu bisnis, sekecil apapun, wajib membuat laporan, mencatatkan segala operasionalnya. Nah, itu pesan saya. Sehingga melalui jumpa lagi dengan saya, Simon Sembiring Kembar, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Kali ini saya akan men-sharingkan yaitu cara mengelola keuangan. Saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan juga loncengnya. Jadi setiap kali saya mengupload video baru, Anda pasti mendapatkan notifikasi. Kita mulai dengan poin yang pertama. Poin yang pertama dalam mengelola keuangan itu adalah pisahkan uang usaha dan uang pribadi. Baik skala karyawan, skala usaha, skala pedagang, ini penting memisahkan itu tadi. Agar kita tahu berapa modal kita, berapa keuntungan kita. Kalau umpamanya pedagang, ya kalau nggak mau memisahkan, dalam hal memisahkan yang mudah gitu, mungkin bisa dilakukan dengan buat kaleng dua gitu. Satu di sini masuknya kaleng modal, satunya dibuat untuk kaleng keuntungan. Jadi keuntungan dan modal. Jadi tujuannya apa? Supaya jangan sampai modal pun dipakai untuk kebutuhan pribadi. Itu yang salah gitu. Sehingga usaha ini nanti tidak bisa berputar lagi. Sama halnya juga karyawan seperti itu. Jadi harus bisa menyisihkan mana kebutuhan utama, mana kebutuhan yang bersifat keinginan gitu. Kebutuhan utama contohnya seperti bayar listrik, beli beras, ya kan, beli sayur, itu semua kebutuhan. Itu artinya yang harus dibuatkan satu porsi gitu, satu tempat gitu. Tempat yang lain itu mungkin kebutuhan penting juga, ya kan. Mungkin ya kebutuhan rekreasi, ya mungkin beli pakaian, beli baju. Artinya beli kebutuhan yang sifatnya penting tetapi enggak prioritas. Itu yang kita maksud seperti itu. Jadi itu ya, yang pertama itu adalah membuat pemisahan gitu ya, membuat pengelompokan. Supaya jelas gitu nanti uang yang kita pergunakan itu kita juga tahu dan sadar gitu bahwa uang itu tadi memang ada fungsi-fungsinya masing-masing. Kalau tercampur kita tidak tahu berapa nanti modal kita yang ada. Jangan-jangan nanti uang yang kita terkumpul itu adalah modal yang sudah kita pergunakan. Yang kedua, membuat laporan keuangan. Jadi kalau di sini maupun usaha yang masih kecil, ya minimal dibuat catatannya gitu loh maksudnya. Jadi supaya kita tahu gitu, uang kita itu kemana larinya gitu, untuk apa gitu. Orang yang tidak membuat laporan keuangan umumnya pasti tidak merasakan suatu yang surprise, suatu kebahagiaan. Sulit itu, karena dia tidak tahu dia itu untung berapa, penghasilannya berapa, karena dia tidak pernah mencatat itu, nggak tahu dia. Jangan-jangan orang yang seperti ini selalu berada di lampu merah, artinya lampu zona merah, artinya itu dia itu selalu diuber-uber kebutuhan gitu. Wah, ini kurang, ini nggak ada, uangnya belum ada. Seperti itu. Kalau keadaannya seperti itu, hidup tidak tenang. Perhatikan orang yang tidak memiliki catatan, rata-rata hidupnya nggak tenang gitu. Nggak berani gitu, nggak berani mengambil keputusan karena dia tidak tahu gitu berapa keuangan atau berapa aset yang dia miliki. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yaitu membuat anggaran. Membuat anggaran artinya anggaran usaha dan anggaran kebutuhan pribadi. Jadi kalau
kita udah membuatkan anggarannya gitu ya. Nah, itu membuat meringankan kita nantinya. Contohnya kalau kita punya usaha, kita udah membuat pos anggaran untuk biaya sekolah ya, untuk biaya dapur, untuk biaya karyawan, dan untuk biaya operasional. Contohnya seperti listrik, segala macam yang sifatnya itu tadi ya. Nah, operasional ya. Nah, itu yang kita udah dibuat pos-posnya. Nah, contohnya kalau nanti seperti untuk biaya untuk anak sekolah udah dipersiapkan, begitu tiba waktunya bayar sekolahan udah ada uangnya, jadi nggak pusing. Nah, begitu juga karyawan kita tiba waktunya untuk gajian gitu, udah ada uangnya, tidak pusing lagi karena sudah dibuat anggarannya. Nah, seperti itu. Bahkan ya kalau kita mau sampai sekecil apapun kita buat. Nah, contohnya untuk biaya rekreasi udah dibuatkan anggarannya gitu. Nah, jadi kita ketika tiba waktunya kita tidak sungkan-sungkan lagi untuk melakukan ya perjalanan. Nah, seperti itu maksudnya tuh. Nah, itu yang kita maksud membuat anggaran. Nah, sama halnya seperti anggaran usaha juga. Jika anggaran usaha sudah jelas-jelas kita buat dan nilainya juga kita udah tahu, kita tidak ragu untuk membuat satu keputusan untuk membeli barang, untuk barang buat modal, untuk menyewa tempat, nah untuk membuat satu ataupun merekrut karyawan karena kita sudah punya anggaran. Nah, jadi yang keempat, mempergunakan laba dengan bijak. Nah, artinya kalau kita mempergunakan laba dengan bijak itu artinya keuntungan itu benar-benar punya alokasi yang tepat gitu dia tuh. Jadi laba yang besar itu tadi jika sudah ada alokasinya yang tepat, nah itu nanti akan menjadi ujungnya akan menjadi passive income kita gitu. Nah, pendapatan kita dari laba yang kita selama ini peroleh gitu. Nah, kita kan nggak mau terus-menerus bekerja ya kan, terus-menerus berusaha ya kan. Nah, sampai kakek-kakek masih aja, umpamanya pedagang masih aja berdagang gitu. Karena apa? Karena selama ini labanya habis semua dipergunakan, habis semua dipakai. Tapi kalau tadi udah dibuatkan, umpamanya tadi ya, nah contohnya aja yang paling sederhana, kita labanya itu boleh kita umpamanya belikan satu tempat, nah mungkin tanah kosong ya kan, kita anggap bagus dan harganya kita terjangkau ya kan. Nah, kita pinjam ke bank. Nah, setelah kita pinjam ke bank, kita beli tanah itu dan kita cicil ke bank. Nah, kita punya tanah. Nah, kemudian nanti itu sudah lunas. Nah, kemudian kita bangun, pinjam lagi. Kemudian kita tetap juga cicil. Nah, setelah itu jadi, mungkin kalau kita mau pakai, kita pakai. Kalau enggak, kita sewakan gitu kan. Nah, itu kan udah merupakan satu passive income kita tuh. Nah, penghasilan. Nah, tiba waktunya kita nanti udah tidak berusaha lagi atau usaha itu kita oper alih ke orang lain. Nah, passive income kita sudah cukup memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, itu yang kita maksud pergunakan laba dengan bijak. Nah, jadi itulah yang bisa saya sharingkan cara mengelola keuangan yang sederhana. Nah, jadi semoga ini bermanfaat. Jika ingin, nah kita memulai suatu bisnis, nah sekecil apapun, nah wajib membuat laporan, mencatatkan segala operasionalnya. Nah, itu pesan saya. Nah, sehingga melalui pencatatan itu kita selalu melihat gitu. Itu sebagai cermin kita. Nah, bagi saya itu adalah cermin saya, siapa saya gitu. Nah, posisinya saya di mana. Nah, itulah pencatatan itu tadi. Nah, itulah pentingnya kita membuat satu pencatatan. Nah, tujuannya apa? Nah, sekarang saya sudah memulai usaha dari kecil, dari modal 500.000. Nah, sekarang kita sudah posisinya di level distributor. Nah, dan sudah memiliki 47 mitra tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Nah, jadi bisa dilihat melalui YouTube channel Idola Snack Jaya. Nah, yang sudah kita posting, kita upload ya. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, bisa hubungi langsung WA saya di 081314803613 jika ingin langsung mengeksekusi bisnis snack yang saya kelola saat ini. Baik, itu aja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Harapan saya, sahabat idola di luar sana benar-benar mendapatkan pencerahan dan benar-benar mendapatkan rezeki melalui bisnis yang sedang kita kelola, yaitu bisnis snack. Sampai jumpa. Akhir kata saya mengucapkan bersama idola pasti jadi.